Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami Si Botak Kreatif. Waduh. Di program Bakombur Kombur apa aja yang penting asik. Oke. Di program ini kita selalu memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya. Pastinya di samping saya sudah ada narasumber yang sudah saya datangkan dari Yogyakarta. Lebihan abang ini. Oke, narasumber saya ini nggak biasa ya, dari Jogja kita datangkan, tapi dia mahasiswa Labuan Batu Selatan, kebetulan menuntut ilmu di tanah Yogyakarta. Kalian pasti mau tahu gimana keseruan ngobrol sama pria tampan yang satu ini, wes. Tunjukkan aksimu. Tunjukkan di sini, Bang. Oke, boy, kenalan dulu. Mungkin teman-teman di sana belum ada yang kenal namamu. Silakan memperkenalkan diri. Baik teman-teman, perkenalkan saya sendiri, nama saya Muhammad Toidin. Saya alamat asalnya di Sumberjo, Bang. Kebetulan bisa berkuliah di Jogja. Sekarang saya masih semester 6 lah, masih santai-santai. Semester 6 masih santai ya. Santai lah. Masih bisa main TikTok ya. Masih bisa lah, kayak kita masih nge-game kumpul. Masih bisa ya. Masih bisa. Oke. Kebetulan kita juga saya kuliah di Politeknik LPP. Jadi kampus saya itu lebih ke perkebunan, Bang. Oh, lebih ke perkebunan. Kita alhamdulillah saya di jurusan budidayanya. Oh, budidaya perkebunan. Ya, budidaya perkebunan. Ini kebunnya apa nih? Kita lebih ke yang tahunan, Bang. Jadi kayak kopi, kakao, sawit, teh. Oh, yang produksi tahunan ya. Oke. Itu, Bang. Lebih ke situ ya. Jadi ada divisi-divisinya, berarti ada yang perkebunan tahunan, ada yang bulanan gitu ya. Kalau kita fokusnya ke tahunan, Bang. Fokus ke tahunan aja, aja. Jadi di LPP sendiri itu program studi beasiswa atau mandiri? Kalau saya sendiri alhamdulillah dapat jalur beasiswa ya, Bang, masuk, Bang. Oh, jalur beasiswa. Ya. Luar biasa. Berarti pinter ya. Cuma beruntung aja kita ini, Bang. Beruntungan ya. Oke. Ya. Agak beda tipis memang biasa. itu. Iya, orang beruntung sama orang pintar tuh beda tipis. Beda tipis. Ya ada. Iya, Bang. Oke, sebelumnya sekolah di Kalau sekolah saya alumni Madrasah Aliyah Subul Salam. Subul Salam Sumberjo. Ya. Sumberjo. Aliyahnya di Subul Salam, MTS-nya di Subul Salam. SD-nya ke belakang sedikit. Oh ya, SD lama ya. SD baru, Bang, yang belakang. SD barunya. Oke, yang kelasnya cuma sejajar aja. Kelasnya sekarang udah ada tambahan juga, Bang, di ujung-ujung itu kan. Dulu aku enggak salah, aku tuh kelasnya 3, sekarang 4. Aku pernah ngajar pramuka di situ. Dulu tahu kali. Pakai tahu lah sedikit, Bang. Ya, oke teman-teman semuanya, for information, temanku ini dia adalah seorang ketua Himpunan Mahasiswa Labuan Batu Selatan di Yogyakarta. Benar kah? Betul, Bang. Betul. Alhamdulillah. Ya? Ini periode keberapa? Kalau saya ini periodenya 2001, 2021, 2022. 2001, 2021 sampai 2022. 2021 sampai 2022. Iya, periode saya. Periode kamu. Jatahnya satu periode atau 2 periode? Satu periode, Pak. Satu periode jatahnya ya. Oke, biar regenerasi ya. Iya, biar ada regenerasi kita di sana itu, jadi kita mengembangkan bibit-bibit mahasiswa asal Labuan Batu Selatan gitu, Bang. Betul sekali. Oke, Wahidin ini ketua Himalabusel Yogyakarta. Udah hampir setahun ya? Belum lah, Bang. Saya baru kepilih bulan 1 kemarin. Oh, 5 bulan ya? Udah hampir setengah tahun ya? Setengah tahun. Karena kan 1 tahun periodisasi kerja ya? Betul. Masa kerja cuma 1 tahun ya? Betul, Bang. Gimana nih, selama menjadi ketua Himalabusel ini apa nih plus minusnya? Kalau dibilang plus minusnya, Bang, ya kita mengaca lagi kan. Jadi mahasiswa walaupun dia udah kuliah dimanapun, karena dari kabupaten yang sama, jadi mereka tuh masih membawa sifat primitif mereka gitu. Sifat primitif tuh kayak mana? Sifat primitif itu jadi mereka itu lebih kayak aku di kampung kayak gini, jadi belum bisa beradaptasi di lokasi yang baru. Mas dengan sifat dia yang lama. Gitu. Jadi kalau misalkan kita aja untuk ngobrol ngopi kayak gini kan, kan jarang mau gitu mereka. Oh, itu sifat primitif namanya. Masih primitif banget, Bang. Kita aja, ayo kita ngopi. Nggak bisa, banyak alasan gitu. Entah nggak punya duitnya pula dia. Kalau masalah kalau kita di sana, Bang, bukannya apa ya, saling membantu, Bang. Karena apa? Saling membantu ya. Karena kita sadar kita itu perantauan. Betul. Sama-sama perantauan, kita juga mahasiswa. Betul. Kita tahu saku kita berapa per bulannya gitu. Cuman kadang ada juga kawan yang nggak punya otak memang. Tiap hari ditolong terus gitu. Ada dulu aku gitu di Medan tuh, asik bayarin aja, giliran gantian nggak pernah mau gitu.
Ada yang kayak gitu kan? Ada pasti bang. Oke, kalau boleh tahu di Jogja sendiri ada berapa banyak mahasiswa Labusel? Kalau dari yang saya tahu bang, angkatan 2020, karena saya satu grup juga itu ada sekitar 70 orang. Angkatan Itu 2020? Ya. 70 orang. Angkatan 2019 itu ada sekitar 75 sampai 80. 75 sampai 80. Ya. Berarti 145-an. Nah, baru angkatan saya itu ada sekitar 60 orang. 210. Banyak juga ya. Segitulah bang. Banyak ya. Banyak. Yang terdaftar di Hima Labuselnya? Itu yang masuk dalam satu grup sama Oh, yang kami. terdaftar. Iya. Berarti terdaftar sebagai masyarakat Hima Labusel Jogja. Warga Himalabusel. Yang belum terdaftar masih banyak berarti. Itu sepertinya masih ada lagi beberapa. Karena Nah, itu kan yang mahasiswa. Yang kepemudaannya mungkin yang kerja di sana, merantau ke sana mungkin ada ya. ada bang. Bahkan kita kan ada alumni juga. Masih ada beberapa juga yang tinggal di sana gitu. Tapi karena saya nggak satu grup sama mereka, Betul. ya nggak tahu jumlah Iya, pasti nggak ada mereka komunikasi berapa. ya. Kalau diperkirakan ada nggak sekitar 400 orang? Kalau itu kayaknya nggak ada lagi bang. 300 Nggak mungkin sampai, ya. Karena 300 mungkin ya. 300. 300 orang. Luar biasa ya. Berarti teman-teman kita di Labuan Batu Selatan yang kuliah di Jogja banyak berarti. Banyak bang. Banyak ya. Wow, luar biasa. Dan kita pengen tahu nih gimana keluh kesah teman-teman yang kuliah di Jogja yang mungkin kita yang kuliah di ULB nggak tahu tuh. Karena kan kita kuliah di kampung sendiri gitu kan. Iya, Pasti betul, problemnya apa yang dihadapi di sana lebih sulit dong. Gimana menurut ketua sendiri gimana? Kalau ini keluh kesah ini Kawan kan ya? Iya. Keluh Tapi kesah. kayaknya saya mengambil dari contoh diri saya sendiri ya. Boleh. Kalau keluh kesahnya saya pernah rasakan. Ini dulu sebelum saya bergabung ke Himalabusel bang. Sebelum. Jadi kita mau kemana-mana itu nggak tahu, nggak ada kenalan. Kita mau minta kasih tahu siapa, kita nggak ada. Nah, setelah saya masuk ke Himalabusel ini, ada abang-abang, bang, aku pingin ke sini, ada nggak pingin motor? Dikasih gitu. Inilah makanya Himalabusel ini menjadi suatu wadah untuk teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ada keperluan lain, ya datang ke sini. Itulah salah satu keluh kesah kami. Susahnya beradaptasi di kota yang baru. Karena satu bang, mereka itu kalau ngomong lembut, sedangkan kita orang Jogja lembut. kalau ngomong kalau nggak keras, kuping ini kan kadang nggak dengar walaupun keras. Di sana, weh, lembut ya. parah bang. Sama Mio mana lembutan suaranya? Lembutan sana bang. Lembutan sana ya. Mio agak kasar memang. Agak kasar dikit dia mesinnya doang. Kasar memang. Oke, berarti problem yang paling utama yang dirasakan teman-teman mahasiswa Labusel yang di Jogja berarti adaptasi ya. Sulitnya beradaptasi. Sulitnya beradaptasi itu ya PR ya. Paling utama. Oke, berarti tujuan adanya Hima Labusel ini menjadi jembatan bagi mahasiswa baru untuk beradaptasi. Betul sekali. Kita selalu berusaha seperti itu bang. Oke. Semestinya memang seperti itu ya. Ya. Semestinya. Jadi apa nih kira-kira upaya yang udah dilakukan Hima Labusel Jogja di masa kepemimpinanmu selama 5 bulan ini? Apa yang udah Anda lakukan, ketua lakukan untuk mempermudah adik-adik ini, mahasiswa baru ini? Kalau dari saya kan selama saya jadi ketua, nah itu kan karena masih terlalu daring, jadi masih sedikit lah bang yang saya lakukan. Jadi oke. sebelum saya menjadi ketua juga, karena kan kita di Himalabusel Yogyakarta ini berasaskan kekeluargaan bang. Kekeluargaan. Nah, jadi sifat kekeluargaan itu kita bangun. Jadi siapapun yang minta bantu itu langsung kita bantu. Respon ya. Respon cepat. Iya betul. Apalagi kemarin tuh ada mahasiswa baru kan, sebut kampus ya bang ya. Iya. Orang AKP Stiper, mahasiswa baru selesai ada kegiatan ospek itu di Semarang, baru sampai Jogja, langsung kita telepon, datang ke sini dek, ini ada abang-abang dari Labuan Batu Selatan gitu, langsung kita serlok, baru datang gitu, langsung main gitu. Oke. Berarti memang upayanya itu membangun keakraban dulu ya. Keakraban terlebih dahulu bang. Keakraban dulu ya. Memang itu sih yang terpenting. Mungkin banyak orang tua di kampung kita yang susah ngasih izin ke anaknya kuliah ke Jogja, mungkin karena nggak ada tempat kali ya. Ya. Sekarang udah ada tempatnya, Hima Labusel Jogja, mungkin bisa jadi wadah teman-teman semuanya. Mungkin ada teman-teman yang nonton video ini yang kuliah di Jogja atau mau kuliah di Jogja cuman nggak tahu mau kemana harinya. Silakan aja ke Hima Labusel Jogja, ada ketuanya langsung di sini ya, yang bisa kalian hubungin. Ada nggak akun official ada? Akun kita ada bang. Apa namanya? Akun IG kita @himalabuselykaril.
Hikmah Labusel, Hikmah Labusel Yekaril. Yekaril. YK. Oh, Yekaril gitu ya. Yekaril. Yekaril. Iya. Oke, silakan aja di-follow buat teman-teman yang pengen kuliah di sana atau teman-teman Jogja, mahasiswa Labusel yang di Jogja yang belum bergabung di Hikmah Labusel, silakan aja bergabung karena wadah ini adalah wadah kekeluargaan yang dibangun untuk menjalin silaturahmi dan kekompakan di perantauan. Betul sekali. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Kita bakal ngebahas dan mengulas perjalanan Labuan Batu Selatan di usianya 13 tahun ya. Ini yang agak seru nih. Seru nih Bang. Agak dalam sedikit yang bahasanya nih. Agak seru nih. Oke, ketua udah semester 6, berarti udah 3 tahun di Jogja. 3 tahun Jogja. Betul, Ya? Bang. Berarti udah banyak hal yang ketua lihat di kota Jogja ataupun kota-kota lain yang udah Anda lewatin gitu kan. How do you think about Labusel now? Masih belum rapi. Berarti berantakan. Betul sekali. Apa yang berantakan ini? Gini Bang, salah satunya ya. Saya agak takut sih sebenarnya ngomongnya kan. Kenapa takut? Dia ngomong aja lah. Kenapa takut? Oke, apa Gini, nih? kan pernah kita ngadakan sebuah kegiatan. Nah, kita itu membuat surat izin ke Kapolsek. Nah, Keramaian ya? izin keramaian kita adakan tuh waktu itu kegiatan galang dana aksi bantu ke NTT. Bantuan ke NTT. Tahun berapa tuh? Baru-baru ini Bang. Baru-baru ini, Ah. 2021 ya? Ya, Oke. bulan puasa kemarin lah Bulan kita puasa. tuh. Pas kita masuk ke Polsek, seharusnya di Polsek ada pos jaga. Ada pos jaga. Tetapi di situ tidak ada. Tidak ada pos jaga. Tidak ada. Tidak ada pos Tidak jaga. ada yang piket. Seharusnya tuh di mana-mana itu ada. Karena Ada. saya juga pengalaman di Jogja. Ketika kita mau antar surat di pos jaga selalu ada. Betul. Apa ini sebuah polsek ya? Betul. Polsek itu wajib ada Bang. Wajib ada pos Wajib. jaga, wajib. Karena itu tempat ngadu masyarakat ya. Nah, kalau Oke. misalkan nggak ada di situ, iya pula kita nyari ke dalam-dalam kan. Betul. Enggak sopan Nggak jatuhnya. sopan jatuhnya. Iya, betul. Kalau kita datang, Tapi bentar dulu. nah Ketua datang jam berapa? Jangan jam-jam istirahat juga dong. enggak Bang, kita datang itu udah lewat jam istirahat kurang lebih jam 2. Oh, udah jam istirahat udah lewat. Udah lewat. Udah lewat. Karena perkiraan jam istirahat itu jam 12 sampai jam 1. Saya Kalau di perkirakan- polsek berapa? Kurang tahu Bang. Kurang tahu ya. Pokoknya kita itu datang, Umumnya jam 12 sampai jam 1. kalau di sana gitu Bang, cuma 1 oke. jam istirahat. Oke. Barangkali sini 3 jam ya. Enggak tahu lah kita kalau itu Bang. mungkin. Kita positif tinggi aja, barangkali di sini aturannya gitu. Itulah yang salah Kerjanya 1 satu. jam, istirahatnya 5 jam, mungkin gitu. Bisa jadi Bang. Jadi pada saat datang nggak ada orang di piket. Enggak ada. Terus yang ketua lakuin apa? kita masuk ke belakang. Masuk ke Nah, belakang. kita ke belakang, kita tanya yang kerja situ, Mhm. diarahkan langsung masuk ke depan. Tetapi pintu depan masih ditutup. Mhm. Ah. Pintu depan masih ditutup. Masih ditutup. Seharusnya polsek itu langsung selalu membuka pintu. Ada warga yang datang langsung masuk. Betul. Mengadukan betul. apa Betul. yang mungkin disampaikan kan? Namanya pusat pelayanan masyarakat ya. Iya, betul. Itu juga pelayanan. Iya, Jadi betul. langsung lebih cepat gitu. Jadi saya dari belakang putar balik lagi ke depan baru masuk. Nah, itulah. Dan di situ juga ini lebih sakit saya melihatnya bapak seorang polisi di meja ya untuk pelayanan dengan santainya duduk di kursi, kaki di atas meja. Nah, itulah saya sakitnya Bang. Kenapa seorang polisi seperti itu? Maaf ya Pak ya, bukannya apa ya? Maaf Pak ya. Maaf. Betul, Karena betul. saya juga di Jogja, Uh-huh. saya salah satu anggota resimen Bang. Resimen tuh apa resimen? Kita resimen mahasiswa itu salah satu anggota komponen cadangan TNI AD. Jadi kita langsung di bawah TNI AD. Saya juga ada dapat Militer kok. ya, pendidikan TNI AD itu waktu kita selama 2 minggu di Secabar dan 4 di Ponorogo. Luar biasa. Terus. Jadi makanya kalau misalkan ada jalur masuk kayak ke Kodim atau ke Danrem pun itu sudah pernah kita masukin. Iya, betul. Jadi saya perbandingannya jauh bener Bang. Jauh bener Di ya. Jogja sama sini kerapiannya jauh sekali. Jauh. Itu masih tata konsep di kepolisian. Kita Oke. belum masuk yang lain ya. Belum yang lain. Itu masih satu instansi. Masih satu instansi. Belum. Jadi menurut kamu apa faktor utama daripada ketidakrapian itu? Apa kira-kira penyebabnya? Kebiasaan lama yang tidak diubah. Kebiasaan lama, Yang tidak diubah. berarti butuh reformasi, Butuh sekali ke Indonesia. butuh ini, Bang. evaluasi lagi Butuh ya. sekali. Butuh sekali ya. Nah, Labusel sendiri kan belum punya Polres. Mm-mm. Oke, cut lu. Kenapa?
Apa penyebab dari ketidakrapian dari birokrat itu? Instansi itu apa kira-kira penyebabnya? Tidak adanya perubahan. Jadi itu lebih kayak kebiasaan lama yang masih dipakai. Kebiasaan lama yang masih dipakai. dipakai. Atau jangan-jangan ini faktor daripada Labuan Batu Selatan nggak punya Polres sendiri gitu. Kemungkinan, Bang. Karena kan Labusel Ya. kan belum punya Polres. Belum ada. Ya kan? Belum Di ada 13 sama tahun kita berdiri belum ada Polres. Belum ada. Jadi masih dinaungi oleh Polres Labuan Batu Labuan. yang menaungi 3 kabupaten. Betul. Sangat banyak sekali polsek yang harus ditangani dia kan. Ya. Apakah itu menjadi faktor kira-kira? Kalau menurut saya itu menjadi salah satu faktor. Menjadi salah satu Ya, faktor. kenapa? Karena ada banyak polsek yang tidak terpantau. Ada banyak polsek yang tidak terpantau. Salah satu yang Anda ketahui selain itu tadi? Ada lagi? Saya nggak bisa bicara banyak kalau saya tidak melihat faktanya. itu, Oke, Bang. hanya Saya mendengar nggak bisa ya? Kalau Oke, mendengar oke. kita hanya dapat berita, kita nggak punya fakta, saya nggak berani bicara di sini. Tapi riuk di telinga itu banyak ya? Banyak, Bang. Banyak Tapi nggak sekali berani ya? saya sampaikan juga. Karena nggak melihat. Nggak melihat. Berarti instansi tadi sudah Anda lihat sendiri? Saya lihat sendiri, Oke. langsung di lokasi. Berarti persoalannya yang pertama kalau aku bisa ambil poin kesalahan daripada instansi itu tidak tepat waktu Betul, Bang. dalam melayani masyarakat. Kedua, attitude dalam melayani masyarakat. Betul sekali. Gitu ya. Mungkin ini menjadi PR daripada pemerintah Labuan Batu Selatan dan juga Polres Labuan Batu Selatan nantinya untuk merapikan jajaran-jajarannya, terutama di sektor-sektor kepolisian yang seharusnya menjadi induk daripada pengaduan masyarakat. Harusnya aku pikir pun pelayanan itu tidak ada istilah jam istirahat kalau namanya pelayanan. Betul, Bang. Ya Seharusnya, kan? Bang. Harusnya ada piket 24 jam standby. Seharusnya. Dia shift kan. Betul, Setauku setiap instansi pelayanan harus gitu dia. Iya, betul. Setauku. Cuman kalau salah kok tolong dikoreksi kan Iya. gitu kan. Setauku yang namanya pelayanan tuh harus dia 24 jam. Betul sekali. Namanya pelayanan harus ada piket yang 24 jam. Tapi kalau kantor-kantor bidang-bidangnya itu ada istirahat. Ada istirahat. Kalau piket kan dia harus standby. Karena dia harus melayani kan. Betul. Sepengetahuan gitu. Mungkin ini menjadi PR Polres kita nanti ketika sudah terbentuk. Karena ini dari masih proses pembentukan Polres Labuan Batu Selatan. Mungkin ini bisa dikoreksi bagi bupati kali ya, bupati kita nantinya gitu. Oke. Selain daripada ketidakrapian dari instansi itu, apa kira-kira kurang rapi dari Labusel nih? Kalau menurut saya itu masih di penataan, Bang. Jadi proses pembangunan itu masih belum rata gitu. Proses pembangunan infrastruktur maksudnya? Iya, Infrastruktur. iya, baik itu sebuah gimana ya saya bilang ya, wisata yang masih alami itu dilupakan. Wisata alami yang dilupakan. Itu dilupakan. Contoh. Contoh yang sampai sekarang yang kita punya itu pelatihan gajah, Bang. PLG betul. Pelatihan gajah Sumatera. Seharusnya kita bangga. Seharusnya kita Di Labuan Batu Selatan kita punya satu-satunya pelatihan gajah. betul. Di mana? Di gajah-gajah, Bang, kita di Desa Ekras. Iya, kebetulan memang menurut informasi dari Kementerian Kehutanan di Sumatera Utara cuma satu PLG. Pusat latihan gajah cuma satu di Sumatera Utara yaitu di Ekraso. Dan itu tapi di kalau Labuan penangkaran banyak. Iya. Pelatihannya cuma satu. Dan itu di Labuan Batu Selatan. Seharusnya kita lebih bangga, Betul sekali. lebih kita tingkatkan pembangunan di sana. Iya, betul. Kita tingkatkan lokasi wisata kita. Jadi gajah ini tidak punah. Kalau misalkan penangkaran tuh tidak kita lakukan, pelatihan tidak kita laksanakan, ya gajah itu mau kemana? Dia hidup. Betul. Kalau nggak ada tempat dia untuk bertahan hidup, ya Berarti harusnya dari pemerintahan Labuan Batu sendiri harus memberikan perhatian khusus. seharusnya, Bang. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Bukan jadi tugas pokoknya kementerian saja ya. Tidak. Harusnya ada kolaborasi. Seharusnya ada, Bang. Ada kolaborasi dari Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah ya. Ya, Bang. Oke, kita harapkan dari Dinas Pariwisata mungkin bisa memberikan kontribusi yang besar kepada pelatihan gajah dan mungkin sektor-sektor wisata lainnya ya. Ya kita doakan aja mungkin pariwisata kita bisa terdongkrak di periode yang baru ini ya. Amin, Karena Bang. ini masa transisi kan. Menurut tanggapan ketua sendiri nih, di masa transisi ini di mana petahana berhasil digulingkan oleh 02 yang menjadi penantang di kompetisi Pilkada 2021 nih. Pandangan ketua sendiri gimana terkait pilkada ini? Kalau dibilang dari
kemenangan tuh didapatkan oleh penantang, Ya, penantang. itu berarti penantang ini sudah mendapatkan kepercayaan dari beberapa masyarakat tentunya. Iya, Nah, itu pasti. itu menurut saya sebuah ajang yang baru bagi kita untuk memajukan kabupaten kita ini. Kenapa saya bilang itu? Ada kemungkinan di struktur pemerintahan kita ini bahkan ada orang-orang baru. Ada warna-warna Ada baru ya. orang-orang Betul, baru betul, mempunyai ide dan gagasan yang baru, itu bisa memajukan kabupaten kita. Oke. Itu harapan kita. Ya, harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Lalu kemungkinan bakal memainkan pola yang sama, tapi orang yang baru bisa aja ya. Polanya sama, polanya pola lama, tapi orang yang baru itu biasa aja dong. Bisa aja bang. Bisa aja, Nah, itu. Jadi ya kalau bisa, ini harapan kita. Harapan kita. Harapan kita semua Oke. dengan wajah baru, orang baru, gagasan ide yang baru, menjadikan Labuan Batu Selatan yang baru, yang lebih maju. Yang lebih maju. Ah. Berarti polanya pun pola baru. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Ada temanku bilang, perubahan itu bisa diambil kalau ada keberanian. Menurut ketua sendiri nih, melihat Pak Asyong yang bakal menjadi bupati yang sudah diparipurnakan oleh DPR Labuan Batu Selatan, berani nggak Bupati Asyong untuk merapikan seluruh jajarannya dari secara figurnya? Kalau bicara dari figurnya kayaknya saya Melihat lah. melihat itu saya yakin bang. Kenapa? Di daerah dia itu contohnya aja lah, dia sudah ada membangun sekolah. Nah, dia lebih mengedepankan kayak pendidikan. Nah, mungkin kedepannya Labuan Batu Selatan ini mau dibuat dia menjadi daerah yang lebih maju lagi pola pikirnya. Betul. Karena selama ini kita selalu terbelakang bang. Betul. Tapi masalahnya begini ketua. Masalahnya Pak Asyong kan tidak maju sendiri. Bahkan Pak Asyong tidak didukung oleh partainya. Ya, mendukung benar. yang mendukung Pak Asyong ini Partai Hanura dan saya ralat, Partai PKPI dan Partai PDIP. Sementara Pak Asyong itu dari Partai Hanura. Bagaimana Pak Asyong mampu menghadapin ego sentral daripada partai-partai yang mendukungnya gitu dalam mengedepankan kepentingan rakyat? Menurut ketua gimana? Kalau dari segi itu, yang pertama itu yang pastinya jika seseorang memiliki niat yang baik untuk merubah kabupaten kita ini, walaupun tidak disukai oleh beberapa kalangan, dia tetap maju. Dia tunjukkan bahwasanya niatku baik, tujuanku baik, aku akan membuat Labuan Batu Selatan ini menjadi lebih baik. Buktikan itu. Oke. Uji itu Berarti satu, balik ke niat ya? Iya, niat lagi. Balik ke niat. Tapi ketua, banyak pejabat kita hari ini niatnya baik semua nih. Niatnya baik semua. Pada saat mencalon niatnya baik, tapi kalau udah duduk niatnya bayak. Itu gimana? Itu banyak loh, kejadian loh itu. Ada 35 DPR kita niatnya baik, tapi bayak itu. Gimana? Betul, memang sih ya itu kalau saya lihat itu seperti ya politik, nama juga politik. Ya, oke. Sebuah apa? Ada kepentingan yang harus diselamatkan. Ada kepentingan pribadi lah bisa dibilang bang. Kepentingan Kepentingan partai. Iya, oke. Itu di sebar-tebar janji lah. Betul. Bahkan seperti ini gini. Ya mungkin harapan kita ya pemimpin kita yang baru, janji yang ditebarkan itu ditepati. Betul. Berarti hari ini kita lebih memberikan kepercayaan aja dulu. Kita berikan dulu percayaan. Iya kan? Selama 3 tahun 1 periode ini kita kasih kepercayaan dulu. Kita kasih percayaan. Kalau seumpamanya mampu menjalankan kepercayaan ini dengan baik, kita pilih lagi. Harus pilih lagi. Harus. Tapi kalau tidak mampu, ganti. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Saya setuju bang. Menarik sekali. Oke, dari sektor kemahasiswaan, banyak teman-teman kita hari ini duduk sebagai tim kemenangan. Gerakan milenial kita diisi oleh mahasiswa-mahasiswa aktif. Tanggapan ketua gimana? Kalau saya pribadi bang, saya mengaca kalau seperti itu hanya beberapa kalangan aja bang. Jadi kaum milenial, mahasiswa itu hanya mementingkan kepentingan mungkin pribadinya sendiri. Dia membawa nama kalangan tapi maju hanya beberapa orang. Itu sebuah faktor yang salah. Oke. Jika kita memang mau maju dari mahasiswa, jangan bawa nama sebuah
contoh nama sebuah organisasi, nama sebuah kelompok, kita jangan. Nanti hanya menjatuhkan nama jelek nama suatu kelompok gitu. Betul. Berarti artinya jangan kita perkosa atau jangan kita jual lembaga yang udah dibangun sama kawan-kawan. Bawa nama pribadi aja. Nama pribadi. Jika dia memang mau mendukung satu paslon, Silakan, tapi nama pribadi. nama pribadi. Jangan bawa nama satu kelompok. Oke. Karena kalau dia bawa nama kelompok tanpa sepersetujuan kawan yang lain, jatuhnya mengkhianati ya. Betul sekali, Bang. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih. Kita udah sampai di penghujung segmen. Harapan ketua sendiri terkait pergantian kepemimpinan ini apa nih ke depannya? Terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang di perantauan. Yang mana lanjutin di mana mahasiswa perantauan ini jarang kali dapat perhatian. Betul. Yang di sini aja nggak dapat kok, apalagi yang di perantauan kan gitu kan. Gimana nih harapan ketua nih? Yang pertama, untuk pemerintah yang baru, kami mahasiswa yang berada jauh di perantauan, kami menuntut ilmu tak jauh, hasil dari ilmu yang kita dapat pasti kita kembali ke kabupaten kita. Betul. Kita salutkan ilmu apa yang kita dapat ke kabupaten kita. Jadi untuk pemerintah, saya berharap untuk kedepannya lebih banyak lagi beasiswa yang diberikan oleh teman-teman yang memang berprestasi dan itu memang yang betul-betul layak mendapatkan. Betul. Gitu. Karena kalau misalkan kita salah memberikan beasiswa itu ya buat apa dia kita beri beasiswa tapi dia tidak memiliki kompetitor yang baik saat untuk mendapatkan beasiswa. Hanya orang dalam. Apa itu gitu. Betul. Oke, berarti artinya harapan ketua ini lebih tepat sasaran aja. Lebih tepat sasaran kalau lagi. ingin memberikan sebuah apresiasi terhadap prestasi ya. Betul sekali. Oke, lebih kompetitif ya. Iya, betul, Bang. Oke, terima kasih ketua udah mampir di podcast kami. Oke. Di podcast Botak Kreatif. Terima kasih atas ilmunya, sharing-sharingnya di podcast kami di Bakomuryo. Kombur apa aja yang penting asik di channel YouTube-nya si Botak Kreatif. Buat teman-teman semuanya, terima kasih udah like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah ngikutin video-video si Botak Kreatif. Dan buat teman-teman semuanya, apabila ada kekeliruan dari pembahasan kami yang teman-teman kurang sepakat dengan apa yang kami bahas, kami siap untuk berdiskusi bersama teman-teman. Kita open minded untuk berdiskusi, silakan aja kita layani untuk berdiskusi. Dan apabila teman-teman ingin mengusung nama-nama yang ingin diundang di podcast Bakomuryo di YouTube kami, silakan aja tulis namanya di kolom komentar ya, kita bakal undang. Kalau teman-teman nanya Bupati diundang, kita udah bangun komunikasi, Bupatinya nggak mau. Mungkin kalau teman-teman yang ngundang mau kali ya. Mungkin ya. Oke, ketua terima kasih udah mampir. sama. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitasnya sebagaimana mestinya, ikutin protokol kesehatan. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin karena ini tayangnya setelah lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Azab pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.